Sabda bahagia adalah salah satu dari rangkap Injil yang banyak dibicarakan. Bahkan, sabda bahagia adalah salah satu bahagian Injil yang kontroversial. Banyak orang yang ingin menjadikan sabda bahagia sebagai panduan untuk bahagia dalam hidup mereka. Namun malangnya, tidak sedikit yang gagal mencerna atau menguraikan makna sejati dari sabda bahagia tersebut. Jika dihuraikan satu persatu memang panjang untuk dijelaskan. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah sabda bahagia tersebut merupakan kunci hidup bagi orang Kristiani untuk menuju atau masuk dalam kerajaan Allah. Kata berbahagialah merupakan jaminan pengharapan yang disabdakan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Namun ternyata pengharapan itu tidak dapat diperoleh dengan jalan yang mudah. Sebaliknya, setelah membaca dan merenung 9 sabda bahagia tersebut, kita sadari bahwa pengharapan itu meskipun sudah dijamin, namun masih harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dalam kata yang lebih sederhana dapat diungkapkan, bahagia itu sederhana namun perlu diperjuangkan. Kerajaan surga memang ada, sudah ada, namun untuk masuk ke dalamnya kita perlu berjuang dan berkorban. Sampai di sini mungkin kita bertanya, apakah yang harus diperjuangkan supaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Inilah yang harus kita cari dan harus kita temukan melalui sabda bahagia tersebut. Sabda bahagia bukan sekadar khotbah atau pidato yang berisi hujah-hujah yang bernas penuh makna. Namun ianya merupakan suatu perutusan kepada panggilan dasar semua orang Kristiani. Perutusan berarti harus kita lakukan supaya sampai kepada tujuan perutusan itu. Perutusan berarti suatu yang perlu kita kerjakan, suatu yang perlu kita lakukan, dan suatu yang perlu kita perjuangkan. Sedangkan panggilan dasar semua orang Kristiani adalah hidup dalam kesatuan sebagai sebuah keluarga besar, yaitu yang disebut sebagai kerajaan Allah. Sederhananya adalah hidup dalam kesatuan cinta kasih Allah. Perjuangan itu adalah selama hidup di dunia ini, karena kerajaan Allah itu sudah ada dulu, sekarang, dan akan tergenapi pada masa akan datang. Sabda bahagia memang tidaklah mudah. Sabda bahagia memang susah untuk dilaksanakan, tetapi itulah yang perlu kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus. Jika kita berhenti memperjuangkan sabda bahagia, itu sama dengan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Karena itu, sabda bahagia adalah kunci hidup bagi orang Kristiani. Maka dari itu, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita terus berjuang dengan bantuan dari kuasa Roh Kudus. Kita perjuangkan sabda bahagia dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.